Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pelajaran 5 yang akan membahas tentang Rasulullah idolaku. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita baca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, serta kepahaman pada pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, mari sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita kenali nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Itulah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa orang yang mencintai Rasul, maka akan bersamanya di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu pasti akan kita dapatkan. Karena hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang ia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada para Rasul, insyaallah dan jaminan dari Rasulullah SAW, kita akan bersamanya nanti di surga kelak. Para rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada rasul-rasul Allah. Seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Berikut juga dengan mukjizatnya. Para rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Sedangkan kita kenal ada nabi itu sendiri dia tidak wajib menyampaikan risalahnya. Dan saat dia mendapatkan risalah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang nabi hanya untuk dirinya sendiri. Dan biasanya seorang nabi tidak memiliki umat, sedangkan rasul memiliki umat. Salah satu dari rasul Allah yang kita ketahui adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ia adalah teladan utama kita dan beliau adalah uswatun hasanah bagi setiap manusia. Kita renungkan firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21.
Di sini dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala meminta kita menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idola kita, suri tauladan kita dan contoh untuk kita. Sebagaimana Rasulullah merupakan contoh yang sangat amat baik dari perangainya, sifatnya, tutur bicaranya maupun perilakunya. Dan kita ketahui bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan Rasul dan Nabi juga yang rahmatan lil alamin, sebagaimana ajaran yang dibawanya yaitu agama Islam. Mari kita ikuti kisah teladan para Rasul berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang Nabi dari Bani Israel, yaitu dari sibit Yahuda. Yahuda itu merupakan golongan Bani Israel. Yang kita kenal saat ini adalah Yahudi. Kaum Yahudi merupakan kaum dari Nabi Daud. Jadi sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Isa, ada dimulai Nabi Daud alaihissalam. Beliaulah Nabi yang merupakan golongan dari kaum Yahudi. Nah, ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kenal Nabi Ibrahim alaihissalam, julukannya adalah bapak daripada Nabi, karena keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam rata-rata merupakan Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nabi Daud alaihissalam sendiri hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Jadi Nabi Daud alaihissalam hidup di masa dua raja yang beriman dan juga raja yang kafir. Kita bisa lihat di sebelah kanan kita ada silsilah keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Kita lihat Nabi Daud alaihissalam bin Ibsya, bin Uwaid, bin Abir, bin Salmun, bin Nahshun, bin Uwainadab, bin Irmi, bin Hasrun, bin Farid, bin Yahudza, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim Al-Khalil. Nah, di sini kalau misalnya kalian bisa hafal, luar biasa, bagus, Bapak apresiasi. Tetapi jikalau kalian belum hafal dan ingin menghafalnya, caranya yaitu kalian tulis di buku tulis kalian, kalian catat. Ini merupakan silsilah jalur keturunan Nabi Daud alaihissalam sampai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika terjadi peperangan pada zaman Nabi Daud alaihissalam antara tentara Raja Talut dan juga tentara Raja Jalut. Tentara Raja Talut dapat mengalahkan Raja Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara dari Raja Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian juga pada masa itu Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Yang kita kenal kitab Zabur ini adalah kitab dari Nabi Daud alaihissalam untuk umatnya. Kita bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dauda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan juga di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-55. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan sebagian daripada nabi-nabi. Kita kenal setiap nabi mendapatkan kitab suci. Kitab sucinya itu bermacam-macam nama. Contohnya seperti Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab suci Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam dan juga untuk umatnya. Kitab suci Zabur sendiri adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain kitab suci Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja
Gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Bukan itu saja, binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya juga yang sangat kuat, belum pernah sekalipun dapat terkalahkan oleh musuh-musuhnya. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam juga selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki takhta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam yang lain adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju itu membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizatnya itu sendiri disebutkan dalam Al-Quran surah Saba ayat 10-11 dan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-80. Kalian bisa periksa dan kalian bisa baca nanti, kalian buka Al-Qurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya kesuksesan Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya dalam peperangan yaitu karena mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melunakkan besi, dan besi itu dijadikan baju perang atau baju zirah perang yang bisa bebas bergerak para tentara Nabi Daud alaihissalam melawan musuhnya. Nabi Daud alaihissalam juga adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling puasanya. Contoh, misalkan hari Senin puasa, hari Selasa tidak, hari Rabu dilanjutkan dengan puasa kembali. Serta Nabi Daud alaihissalam juga banyak melakukan amal-amal soleh. Keberaniannya juga pun luar biasa. Dia tidak pernah melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga saat ini. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Daud alaihissalam yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita dapat pelajari dan kita juga bisa dapat mengamalkan. Sebagai orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul, kita juga harus semangat dalam bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Daud alaihissalam juga merupakan pencipta baju besi. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam juga bersuara sangat bagus. Dan yang terakhir, Nabi Daud alaihissalam gemar beribadah puasa. Sikap kebiasaanku atau kebiasaan kita adalah insya Allah kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana orang yang sangat mencintai para nabi dan rasul. Dan yang kedua, insya Allah kita bisa akan selalu memuji kebesaran Tuhan dan ciptaannya dengan cara bersenandung dalam hati dan lisan. Ini harus kita biasakan perilaku tersebut agar kita termasuk daripada golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang benar-benar beriman kepada Nabi dan Rasul. Anak-anakku yang saleh dan saleha, berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Kalian tulis di buku kalian, kalian catat. Setelah itu jangan lupa kalian kirim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.